Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Anissa dari kelas 12 akuntansi 1. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai meresume sebuah novel yang berjudul Layar Terkembang. Tema dari Layar Terkembang adalah perjuangan atau emansipasi wanita. Tokoh dan penokohannya yaitu yang ke-1 Maria, seorang yang mudah kagum, suka memuji dan memuja, lincah dan periang, dan suka berbicara. Yang kedua Tuti, seorang yang tidak mudah kagum, rajin, dan pendiam. Yang ketiga Yusuf, baik hati, tidak sombong, patuh. Yang keempat Wiraatmaja, seorang yang memegang teguh agama, baik hati, dan penyayang. Yang kelima Parta Diharja, teguh, pendirian, peduli, dan perhatian. Yang keenam Sufomo, baik hati, lemah lembut. Yang ketujuh Soleh, peduli akan alam. Yang kedelapan Ratna, baik hati dan pandai. Yang kesembilan Rukama, suka bercanda. Yang ke-10 Jururawat dan baik hati. Alur cerita atau jalan cerita dalam Layar Terkembang adalah plot lurus atau alur maju. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dimulainya pertemuan antara Yusuf dan Tuti dan Maria, dan berakhirnya Maria meninggal dan Yusuf dan Tuti berniat akan menikah. Setting atau latar. Latar tempatnya yaitu di pasar ikan, di bawah pohon mangga, kamar, gedung permufakatan, dekat pohon asam rindang, serambi depan rumah, danau ranau, poliklinik, air terjun Dago, ruang tengah, rumah sakit, tempat pemakaman umum. Latar waktu, pagi, sore hari, malam. Latar suasana, keramaian, tegang, hikmat, tenang, kalut, dan haru. Sudut pandang pengarang menggunakan orang ketiga. Layar Terkembang ini menceritakan sebuah roman klasik karya Sultan Takdir Alis Jabana, berisi lika-liku perjuangan seorang wanita yang mencapai cita-citanya, juga menceritakan kisah cinta yang mengharu biru. Dikisahkan Raden Wiriatmaja memiliki dua anak perempuan yang berbeda karakter. Sang kakak bernama Tuti lebih pendiam dalam membawa sehari-hari. Hobinya membaca buku dan aktif dalam kegiatan organisasi. Sedangkan adiknya lebih lincah dan super bergaul bernama Maria. Suatu hari, Tuti dan Maria berkenal dengan seorang mahasiswa kedokteran bernama Yusuf di pasar ikan, seorang pemuda anak seorang Demang di Martapura, Sumatera Selatan. Ternyata pemuda ini menjadi tambatan hati keduanya, namun Marialah yang segala pesonanya berhasil merebut hati Yusuf. Keduanya pun makin dekat. Yusuf meminta Maria menjadi kekasihnya. Sang kakak Tuti menyibukkan diri dengan aktif di organisasi. Ia bahkan wakil organisasi untuk berpidato tentang kemajuan perempuan dalam sebuah kongres. Hubungan Yusuf dan Maria diikat melalui pertunangan. Namun saat akan menikah, Maria sakit TBC dan harus dirawat di sanatorium di pedesaan. Di sanalah Tuti menyadari bahwa perjuangan tak hanya dilakukan dalam sebuah organisasi, tapi juga bisa dengan cara tinggal di desa dan pembangunan desa itu. Cerita penyakit Maria semakin parah. Sebelum meninggal, Maria berpesan agar Tuti mau menikah dengan Yusuf. Isi pesan terakhir yang disampaikan oleh almarhum Maria yaitu, alangkah bahagianya saya di akhirat nanti kalau saya tahu bahwa kakandaku berdua duduk rukun dan berkasih-kasihan seperti kelihatan kepada saya dalam beberapa hari ini. Inilah permintaan saya. Saya tidak rela selama-lamanya kalau kakandaku masing-masing mencari keuntungan pada orang lain. Lalu sesuai dengan pesan tersebut, Yusuf dan Tuti hanya tidak dapat berbuat lain kecuali melangsungkan pernikahan karena cinta keduanya memang sudah tumbuh bersemi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.